Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nira Fatika Sari, nomor absen 47 dari kelompok 6. Di sini kelompok kami akan membahas tentang materi pendekatan saintifik dan juga model pembelajaran SAPI. Saya akan mempresentasikan tentang apa itu pendekatan saintifik. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pendekatan itu apa. Pendekatan adalah konsep dasar yang mewadahi, memfasilitasi, dan melatari pemikiran tentang bagaimana metode pembelajaran dapat diterapkan berdasarkan sebuah teori. Nah, oleh karena itu, banyak pandangan yang menyatakan bahwa pendekatan ini sama artinya dengan metode. Pembelajaran kurikulum 2013 adalah pembelajaran dengan memperkuat proses pembelajaran dan penilaian otentiknya untuk mencapai kompetensi sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan, yang mana dalam meningkatkan proses pembelajarannya ini perlu dilakukan dengan pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik adalah pembelajaran yang dirancang oleh guru dengan membangun pemahaman siswanya sendiri melalui kegiatan mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, memecahkan informasi, dan juga mengkomunikasikan. Pembelajaran saintifik tidak hanya memandang hasil sebagai tolak ukurnya, tetapi proses pembelajaran tersebut yang sangat penting. Maksudnya di sini untuk melaksanakan pembelajaran tidak hasil belajar yang menjadi sesuatu yang penting, tapi bagaimana pengetahuan itu sampai, bagaimana proses itu terjadi, itulah yang sangat penting. Oleh karena itu, pendekatan saintifik ini menekankan pada keterampilan proses. Model ini menekankan pada proses pencarian pengetahuan daripada transfer pengetahuan. Jadi siswa itu dipandang sebagai subjek belajar yang dilibatkan secara aktif dalam proses pembelajaran, yang mana guru hanyalah sebagai seorang fasilitator yang membimbing dan mengkoordinasikan siswanya dalam kegiatan belajar mengajar. Dengan maksud di sini siswa itu dia mencari pengetahuan itu dengan cara mereka sendiri, dengan dibimbing oleh guru tanpa guru tersebut yang memberikan pengetahuan langsung. Jadi melalui kegiatan-kegiatan siswa yang sudah saya sebutkan tadi, seperti misalnya dia menanya, mengamati, memecahkan masalah. Nah, itu tadi. Dengan demikian, peserta didik diarahkan untuk menemukan sendiri berbagai macam fakta, bagaimana dia bisa membangun konsep dan juga nilai-nilai baru yang bisa diperlukan untuk kehidupannya. Mungkin itu saja dari saya, akan dilanjutkan pemateri berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuminar Azizah, nomor absen 46. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan, yaitu mengenai pengertian dari pendekatan SAPI. Pembelajaran dengan menggunakan pendekatan SAPI adalah pembelajaran yang menggabungkan antara gerakan fisik dengan gerakan-gerakan intelektual atau aktivitas-aktivitas intelektual, serta penggunaannya itu menggunakan semua indera yang dapat berpengaruh besar pada pembelajaran. Pada SAPI itu ada 4 unsur yang sesuai dengan dipaparkan oleh Dittmer, yaitu yang pertama semantik, yang kedua auditory, yang ketiga visual, dan yang keempat ada intelektual. Pembelajaran SAPI adalah pembelajaran yang menekankan bahwa belajar haruslah memanfaatkan semua alat indera yang dimiliki oleh peserta didik, yaitu yang pertama semantik. Semantik itu adalah belajar dengan bergerak dan berbuat, di mana cara belajarnya yaitu dengan mengalami dan melakukan. Terus yang kedua yaitu auditory, yang bermakna belajar itu harus dengan berbicara dan mendengarkan. Kegiatan-kegiatannya contoh seperti mendengarkan, menyimak, berbicara, presentasi, argumentasi, serta menanggapi. Terus yang ketiga yaitu visual, yang bermakna belajar itu harus dengan mengamati atau dengan menggunakan indera mata. Kegiatannya yaitu mengamati, menggambarkan, mendemonstrasikan, membaca, yang menggunakan media dan alat peraga. Yang terakhir yaitu intelektual, yang bermakna belajar itu harus dengan menggunakan kemampuan berpikir.
atau belajar dengan memecahkan masalah. Jadi seperti contohnya belajar itu harus dengan konsentrasi pikiran, yang menggunakannya dengan bernalar, menyelidiki, mengidentifikasi, menemukan, mencipta, mengkonstruksi, serta memecahkan masalah dan menerapkannya. Terus pendekatan Safi adalah belajar yang memunculkan sebuah konsep belajar yang disebut dengan belajar berdasarkan aktivitas. Jadi pada pendekatan Safi ini aktivitas-aktivitas siswa itu diharuskan untuk bergerak aktif secara fisik ketika pembelajaran, serta memanfaatkan indera sebanyak mungkin, dan membuat seluruh tubuh dan pikiran terlibat dalam proses pembelajaran, mengajak seseorang untuk bangkit dan bergerak untuk menyegarkan tubuh, serta meningkatkan pendekatan otak dan dapat berpengaruh positif pada saat pembelajaran. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Akan dilanjutkan oleh pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Utama dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran saintifik dan langkah-langkah pada model pembelajaran Safi. Yang pertama adalah langkah-langkah pada kegiatan pembelajaran saintifik. Kegiatan pembelajaran saintifik dibagi menjadi 5 langkah. Yang pertama adalah kegiatan mengamati, yang kedua adalah kegiatan menanya, yang ketiga adalah kegiatan mengumpulkan informasi atau mencoba, yang keempat adalah kegiatan mengasosiasi atau menalar, dan yang kegiatan kelima adalah kegiatan mengkomunikasikan. Pada kegiatan saintifik yang pertama adalah kegiatan mengamati. Metode mengamati mengutamakan kebermaknaan proses pembelajaran, di mana metode mengamati sangat bermanfaat untuk meningkatkan rasa ingin tahu dari siswa. Nah, pada pembelajaran IPA, proses mengamati itu bisa dengan membawa anak pada kegiatan di luar ruangan, misalnya pada waktu pembelajaran tentang materi ekosistem. Nah, kita bisa mengajak peserta didik untuk keluar melihat bagaimana keadaan ekosistem di sekitar lingkungan sekolah. Nah, di situ juga untuk menggunakan atau mengaktifkan pembelajaran menggunakan panca indera dari siswa, di mana proses mengamati ini kan menggunakan panca indera penglihatan atau visual dan pendengaran atau audio. Nah, selanjutnya adalah kegiatan menanya. Pada kurikulum 2013 ini, kegiatan menanya itu diharapkan muncul dari dalam diri siswa, di mana dari proses mengamati tadi timbullah biasanya rasa penasaran dan rasa ingin tahu dari siswa. Nah, misalnya waktu pada proses mengamati di sekitar lingkungan, mereka menemukan binatang amfibi. Nah, binatang amfibi itu kan hidup di dua alam. Nah, biasanya akan timbul rasa penasaran dari siswa, kenapa binatang amfibi itu bisa hidup di dua alam. Nah, jadi proses menanya ini adalah proses yang timbul dari kegiatan mengamati. Jadi saling berkaitan. Setelah terjadi proses mengamati, nah selanjutnya akan biasanya timbul proses bertanya dari yang dilakukan oleh peserta didik. Selanjutnya adalah kegiatan mencoba atau mengumpulkan informasi. Nah, setelah kegiatan menanya, nah mereka mengumpulkan informasi atau mencoba biasanya untuk menjawab dari pertanyaan yang mereka ajukan. Misalnya waktu mereka melihat suatu fenomena alam misalnya kan, nah nanti mereka mengumpulkan informasi, bisa mencoba misalnya waktu pembelajaran tentang kalor, tentang perpindahan panas. Nah, mereka bisa mencoba bagaimana proses perpindahan panas itu, misalnya dengan meletakkan sendok di atas api. Nah,
ujung sendok yang mereka pegang itu akan terasa panas. Nah, mereka tahu. Jadi proses perpindahan panas itu, kalau itu adalah proses perpindahan panas melalui zat perantara. Nah, seperti itu. Selanjutnya adalah langkah kegiatan yang keempat, yaitu bernalar atau mengasosiasi. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang diajukan anak tadi, untuk menjawab langkah yang kedua tadi, jadi anak akan melakukan proses menalar. Nah, proses menalar ini di mana mereka akan berpikir untuk menemukan jawaban dari apa yang mereka pertanyakan. Nah, jawaban-jawaban mereka itu mereka dapatkan dari hasil informasi yang mereka dapatkan pada proses kegiatan ketiga, yaitu mencoba atau mengumpulkan informasi. Selanjutnya adalah kegiatan yang terakhir, yaitu mengkomunikasikan. Pada kegiatan proses mengkomunikasikan ini, guru diharapkan memberi kesempatan kepada peserta didik untuk memberikan mereka kesempatan menjawab pertanyaan atau menyimpulkan hasil pembelajaran yang sudah mereka jalani. Nah, itu bisa dalam bentuk tertulis atau dalam bentuk lisan. Selanjutnya adalah langkah-langkah atau tahapan pada kegiatan pembelajaran model SAFI atau somatik, auditory, visual, dan intelektual. Pada model pembelajaran SAFI terbagi menjadi 4 langkah atau 4 tahapan. Yang pertama adalah persiapan, yang kedua adalah penyampaian, yang ketiga adalah pelatihan, dan yang keempat adalah penampilan atau performance. Yang langkah pertama yaitu tahap persiapan, di mana ini masuk kegiatan pendahuluan, di mana tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar. Tujuan tahapan persiapan adalah menimbulkan minat para siswa dan memberi mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang dan menempatkan mereka dalam situasi optimal untuk belajar. Hal-hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru pada tahap persiapan adalah dengan yang pertama melakukan persepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran. Ini masuk ke auditori. Selanjutnya adalah bisa dengan membagi kelas dalam beberapa kelompok kecil. Ini masuk ke dalam somatis. Selanjutnya membangkitkan minat dan memotivasi siswa, serta menimbulkan rasa ingin tahu siswa. Ini masuk ke auditori. Langkah atau tahapan yang kedua adalah penyampaian atau presentation. Ini sudah masuk dalam kegiatan inti pembelajaran. Tahap penyampaian mempunyai tujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan menyenangkan. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan oleh seorang guru, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan siswa untuk menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya, atau istilahnya membangun pengetahuan dari proses pembelajaran. Fungsi tahap ini adalah membantu siswa menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, melibatkan panca indera, dan cocok untuk semua gaya belajar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penyampaian adalah yang pertama, menyampaikan materi dengan cara memberi contoh yang nyata atau konkret. Ini merupakan somatik dan auditori. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah dari contoh. Nah, guru menjelaskan materi secara rinci atau auditori. Masuk ke tahapan yang ketiga atau langkah yang ketiga, yaitu tahapan pelatihan. Tujuan tahap pelatihan membantu siswa mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara, yaitu mengajak siswa berpikir, berkata, dan berbuat mengenai materi yang baru dengan aktivitas pelatihan pemecahan soal. Ini guru juga bisa memberikan stimulus
stimulus berupa pertanyaan-pertanyaan kepada siswa dan menarik respon dari siswa untuk menjawab pertanyaan yang dilontarkan oleh guru. Selanjutnya tahap penampilan atau performance. Ini sudah masuk tahap kegiatan penutup pada pembelajaran. Tujuan dalam penampilan hasil belajar adalah membantu siswa menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajaran tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Langkah-langkah yang dilakukan pada tahap penampilan adalah sebagai berikut, yaitu dengan yang pertama memberikan suatu evaluasi yang berupa lembar soal untuk mengetahui dan mengembangkan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa, serta proses pembelajaran. Ini masuk ke somatis dan intelektual. Yang kedua, menegaskan kembali materi yang telah diajarkan, kemudian menyimpulkan dan memberikan PX, auditori. Ini juga bisa dilakukan guru dengan memberikan penguatan atau refleksi pada akhir pembelajaran. Yaitu presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Rosada, nomor absen 32. Nah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tadi, yaitu saya akan menjelaskan tentang sintak pembelajaran saintifik, di mana tadi teman saya sudah menjelaskan apa itu pendekatan saintifik dan bagaimana langkah-langkahnya. Maka di sini saya akan menjelaskan bagaimana sintak atau penerapan pembelajaran saintifik di kelas. Nah, di sini saya akan mengambil contoh pada kelas 4 semester 1 tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 keragaman suku bangsa dan agama di negeriku, mata pelajaran IPA, dan materi pembelajarannya ialah jenis-jenis daun. Nah, adapun skenario pembelajaran pendekatan saintifik ini ialah yang pertama, guru melakukan apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran ditambah dengan pemberian motivasi kepada siswa serta membagi siswa ke dalam 5 kelompok. Nah, kegiatan apersepsi ini bisa dilakukan seperti pertama-tama guru menyapa siswa seperti Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian sudah makan atau belum? Dan sebagainya. Setelah itu, guru juga akan mengabsen siswa atau mencek kehadiran siswa satu persatu. Setelah itu, guru menunjukkan indikator pembelajaran dengan pertanyaan, yaitu guru akan melakukan kegiatan percakapan ringan kepada siswanya untuk memancing ingatan siswa dan mengarahkan siswa ke dalam pembelajaran, untuk memasuki siswa ke dalam pembelajaran tentang jenis-jenis daun. Nah, kegiatan percakapan ringan ini seperti, anak-anak, apakah kalian pernah mengamati berbagai tumbuhan di rumah, di sekolah, di taman, dan lainnya? Nah, maka siswa akan menjawab, pernah Bu. Nah, guru akan memancing lagi ingatan siswa atau pengetahuan siswa seperti tumbuhan apa saja, anak-anak ayo sebutkan. Nah, dalam hal ini siswa akan menjawab berbagai macam pendapatnya seperti, oh Bu, saya pernah menemukan pohon rambutan, pohon salak, pohon delima, pohon langsat, pohon kelengkeng, pohon jengkol, bunga mawar, bunga melati, dan sebagainya. Nah, setelah itu guru juga akan kembali memancing ingatan siswa lagi dari tumbuhan yang kalian sebutkan tadi, apakah setiap tumbuhan memiliki perbedaan? Maka siswa akan menjawab, iya Bu. Nah, itu bisa dari batangnya, daunnya, buahnya, akarnya, dan sebagainya. Nah, setelah percakapan ringan tadi, guru akan memasuki kegiatan di mana guru akan memberikan pengantar materi tentang jenis-jenis daun, yaitu bagian-bagian daun, jenis-jenis daun, dan fungsi daun. Nah, dalam proses ini siswa akan mendengarkan penjelasan sambil menunjukkan bagian daun menggunakan daun mangga yang telah Nah, dalam proses ini guru akan menjelaskan materi tentang daun dan guru akan memberikan objek nyata atau daun, entah itu daun mangga ataupun daun nangka dan sebagainya,
Nah, di sana guru akan menunjukkan bagaimana tulang daun, bagaimana bentuk daun, bagaimana warnanya dan sebagainya. Nah, siswa akan mengamati objek nyata tersebut dan guru juga akan mengarahkan siswanya untuk mengamati gambar daun di bukunya masing-masing. Nah, dalam proses ini maka siswa itu sudah memasuki proses mengamati. Nah, setelah itu sebelum memasuki langkah berikutnya siswa akan diberikan kesempatan untuk bertanya. Nah, bertanya ini bisa bertanya tentang mengenai materi yang sudah dijelaskan oleh guru sebelumnya dan proses kegiatan yang akan dilakukan setelahnya. Nah, setelah itu guru akan mengarahkan siswa ke dalam 5 kelompok dan menyuruh siswa untuk keluar kelas mencari 5 helai daun dengan bentuk yang berbeda selama 10 menit. Nah, dalam proses ini siswa akan mencari berbagai bentuk daun. Nah, siswa akan bebas memilih daun yang menurutnya menarik dan memasuki kriteria dalam pembelajaran jenis-jenis daun. Nah, di sini maka siswa akan sudah memasuki tahap mengumpulkan informasi. Setelah 10 menit, guru mengarahkan siswa untuk kembali ke dalam kelas dan berkumpul sesuai kelompoknya dengan membawa 5 helai daun yang telah mereka cari tadi. Nah, setelah itu guru juga mengarahkan setiap kelompok untuk mengamati daun yang telah diperoleh. Dalam proses ini, siswa mengamati dan mengidentifikasi bentuk dan ciri-ciri daun, baik itu dari segi warna, dari segi tulang daun, dan sebagainya. Nah, dalam tahapan ini, maka siswa sudah memasuki tahapan mengamati dan mengumpulkan informasi. Setelah itu, selama proses pengamatan, guru juga akan memberikan kesempatan kepada setiap kelompok untuk bertanya, baik itu kepada gurunya sendiri atau teman sekelompok maupun kelompok lain. Nah, dengan kegiatan tersebut, selanjutnya siswa juga dapat mencari informasi tambahan melalui buku-buku yang tersedia dan berdiskusi dengan teman sekelompoknya. Dalam proses ini, guru juga akan berkeliling di kelas untuk menanyakan beberapa hal terkait dengan proses pengerjaan kegiatan kelompok, serta memberikan masukan jika perlu ke setiap kelompok, dan juga memberikan kesempatan untuk kelompok bertanya hal-hal yang kurang dimengerti oleh siswa atau kelompok. Nah, dalam kegiatan ini, maka siswa akan sudah memasuki kegiatan mengasosiasi, mengumpulkan informasi, dan menanya. Nah, setelah bermacam kegiatan yang dilakukan, maka guru akan meminta siswa untuk mengelompokkan jenis-jenis daun berdasarkan ciri-ciri daun yang sama, serta meminta siswa untuk membuat kesimpulan mengenai jenis daun dan ciri-cirinya. Informasi yang diperoleh kemudian dimuat ke dalam lembar kerja kelompok yang telah dibagikan oleh guru. Nah, di dalam ini saya sudah memberikan contohnya atau lampiran bagaimana LKS-nya itu bisa dilihat pada makalah kelompok kami, di mana di situ yang pertama ialah siswa menyebutkan jenis-jenis daunnya atau nama tumbuhannya, lalu ciri-ciri daunnya, dan itu termasuk jenis daun seperti apa. Misalnya daun singkong nih, bentuknya menyerupai jari tangan, berwarna hijau, memiliki tangkai daun yang panjang, dan jenis daunnya itu ialah menjari. Nah, dari sana siswa itu berarti sudah bisa melakukan pengamatan, sudah bisa melakukan kegiatan menanya dan mengasosiasi, mengumpulkan informasi, menalar. Setelah siswa mengisi lembar kerja kelompok, nah, guru akan meminta setiap kelompok untuk melaporkan hasil pengamatan jenis daun ke depan kelas, kemudian memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menyampaikan tanggapan. Nah, siswa atau kelompoknya akan ke depan kelas, membacakan atau menginformasikan atau mengkomunikasikan hasil observasi yang telah ia lakukan. Nah, di sana mungkin teman-temannya atau guru akan memberikan tanggapan. Setelah selesai melakukan setelah selesai setiap kelompok melaporkan hasil pengamatan, maka guru bersama siswa akan membuat kesimpulan tentang pembelajaran yang telah dilaksanakan.
Nah, itu saja mungkin dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Ahmad Zain Mokarabin dari kelas 4 CPGSD ingin meneruskan presentasi dari kelompok kami, yaitu tentang sintak model pembelajaran SAFI, auditori, visual, dan intelektual. Oke, langsung saja masuk ke materi. Di sini menurut Mayer tahun 2002, tahapan model pembelajaran SAFI terbagi menjadi 4 tahapan, yaitu ialah tahap persiapan atau preparation, yang kedua adalah tahap penyampaian, yang ketiga tahap pelatihan atau praktis, dan yang keempat adalah tahap penampilan atau performance. Oke, langsung saja kita masuk ke tahapan-tahapan tadi. Yang pertama ialah tahap persiapan atau preparation. Tahap persiapan ini berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk belajar. Adapun tujuan dari tahapan persiapan ini adalah menimbulkan minat para pembelajar, memberi mereka peranan positif mengenai pengalaman belajar yang akan datang, dan menempatkan mereka dalam situasi belajar yang optimal. Hal-hal yang dilakukan pada tahap persiapan ini, guru bisa melakukan apersepsi, yaitu dengan penyampaian tujuan pembelajaran di awal kegiatan, dan kemudian menekankan kepada para siswa tentang betapa pentingnya materi yang akan mereka pelajari ini. Kemudian yang kedua, guru dapat membagi kelas dalam beberapa kelompok. Seterusnya, guru bisa juga membangkitkan atau memberikan motivasi kepada siswa guna meningkatkan rasa ingin tahunya terhadap pembelajaran tersebut. Oke, masuk ke tahap yang kedua ialah tahap penyampaian atau tahap preparation. Pada tahap penyampaian ini bertujuan untuk membantu siswa menemukan materi belajar yang baik dengan cara yang menarik dan juga menyenangkan. Tahap penyampaian dalam belajar bukan hanya sesuatu yang dilakukan fasilitator, melainkan sesuatu yang secara aktif melibatkan siswa untuk menciptakan pengetahuan di setiap langkahnya. Adapun fungsi pada tahap penyampaian ini adalah membantu pembelajar menemukan materi belajar yang baru dengan cara yang menarik, menyenangkan, relevan, dan juga melibatkan panca indera. Dan ini juga cocok untuk semua gaya belajar. Nah, pada tahap ini guru dapat melakukan, misalnya pada tahap penyampaian ini guru dapat melakukan penyampaian materi dengan cara memberikan contoh yang nyata. Ini masuk ke dalam aspek somatis dan auditori dari model pembelajaran SAFI. Dan yang kedua, dari contoh tersebut, guru menjelaskan materi secara rinci. Nah, aspek ini adalah aspek auditori. Oke, masuk yang ketiga, pada tahap pelatihan atau praktis. Nah, pada tahap pelatihan ini bertujuan untuk membantu siswa mengintegrasikan dan memadukan pengetahuan atau keterampilan baru dengan berbagai cara, yaitu mengajak siswa berpikir, berkata, dan berbuat mengenai materi yang baru dengan aktivitas pelatihan pemecahan soal. Oke, masuk kita ke tahap yang selanjutnya ialah tahap penampilan atau performance. Nah, dari tahap performance penampilan ini atau tahap performance ialah bertujuan untuk penampilan hasil guna membantu pelajar menerapkan dan mengembangkan pengetahuan serta keterampilan baru mereka pada pekerjaan sehingga pembelajar tetap melekat dan prestasi terus meningkat. Adapun langkah-langkah pada tahap penampilan atau tahap performance ini, guru bisa memberi suatu evaluasi berupa lembar soal untuk mengetahui dan mengembangkan tingkat pemahaman serta keterampilan siswa setelah proses pembelajaran. Kemudian, guru menegaskan kembali materi yang telah diajarkan serta menyimpulkan dan memberikan tugas rumah. Untuk lebih memahami tentang sintak model pembelajaran SAFI, saya akan langsung memasukkannya ke dalam mata pelajaran IPA pada materi pembelajaran rantai makanan yang ada di kelas 5. Oke, langsung saja. Yang pertama ialah tahap persiapan atau preparation tadi. Pada tahap ini, guru melakukan apersepsi dan menjelaskan tujuan pembelajaran, ditambah dengan pemberian motivasi kepada siswa, serta guru membagi siswa ke dalam kelompok. Oke, yang kedua, tahap penyampaian atau preparation. Di sini, guru memberi pengantar tentang materi rantai makanan secara rinci. Kemudian, guru memasukkan contoh nyata dari rantai makanan yang sering dilihat siswa.
Oke, itu pada tahap kedua. Dan yang ketiga adalah tahap pelatihan atau praktis. Jadi, siswa diminta mengamati aneka gambar hewan dan tumbuhan dan menggali pengetahuan siswa mengenai hubungan hewan-hewan tersebut. Jadi, semua siswa mempunyai alat peraga berupa gambar hewan dan gambar tumbuhan. Kemudian, siswa diminta menyusun gambar tersebut sesuai dengan urutan rantai makanan sambil menjelaskan hubungan antar makhluk hidup tersebut. Kemudian, setiap kelompok diberi soal-soal yang telah disiapkan oleh guru. Misalnya pada rantai makanan, padi, tikus, ular, dan elang. Jadi siswa-siswa tadi diberi pertanyaan misalnya seperti apa yang terjadi kepada padi, apa yang terjadi dengan tikus, dan apa yang terjadi dengan ular. Jadi seperti itu jenis pertanyaannya. Kemudian setiap siswa diminta mendiskusikan tentang soal-soal yang diberikan per kelompok tadi. Nah, kita masuk kepada tahap yang keempat atau tahap penampilan, atau bisa juga disebut dengan tahap performance. Jadi, guru bersama siswa membahas masing-masing jawaban dari kelompok tadi. Jadi, pada akhir kerja kelompok, setiap siswa diminta perwakilan untuk mengerjakan soal-soal yang telah diberikan di papan tulis, sedangkan siswa yang lain menanggapinya. Kemudian, setelah banyak yang menanggapi, guru menyimpulkan kembali apa yang dimaksud dengan rantai makanan dan peristiwa rantai makanan tersebut. Nah, setelah guru menyimpulkan tadi, guru akan memberikan PR atau pekerjaan rumah untuk dikerjakan siswa di rumah agar siswa lebih mendalami dan memahaminya, juga untuk tambahan belajar mereka pada saat di rumah. Oke, itu saja sintak dari pembelajaran sapi yang dapat saya jelaskan. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Febrianti, nomor absen 22. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan model saintifik. Nah, kelebihan pendekatan saintifik menggunakan pembelajaran discovery learning diantaranya yaitu yang pertama, membantu siswa untuk memperbaiki dan meningkatkan keterampilan dan proses kognitif. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui model ini sangat pribadi dan ampuh karena menguatkan pengertian, ingatan, dan transfer. Yang ketiga, menimbulkan rasa senang pada siswa karena tumbuhnya rasa menyelidiki dan berhasil. Yang keempat, menyebabkan siswa mengarahkan kegiatan belajarnya sendiri dengan melibatkan akal dan motivasi sendiri. Yang kelima, membantu siswa memperkuat konsep dirinya karena memperoleh kepercayaan bekerja sama dengan yang lainnya. Yang keenam, berpusat pada siswa dan guru, berperan sama-sama aktif mengeluarkan gagasan. Yang kedelapan, mendorong siswa berpikir dan bekerja atas inisiatif sendiri. 9. Mendorong siswa berpikir intuisi dan merumuskan hipotesis sendiri. 10. Memberikan keputusan yang bersifat intrinsik. 11. Situasi proses belajar menjadi lebih terangsang. 12. Proses belajar meliputi sesama aspeknya, siswa menuju pada pembentukan manusia seutuhnya. 13. Meningkatkan tingkat penghargaan pada siswa. 14. Kemungkinan siswa belajar dengan memanfaatkan berbagai jenis sumber belajar. Yang terakhir, dapat mengembangkan bakat dan kecakapan individu. Selanjutnya, ada kekurangan atau kelemahan dari pendekatan saintifik, diantaranya yaitu menimbulkan asumsi bahwa ada kesiapan pikiran untuk belajar. Bagi siswa yang kurang pandai akan mengalami kesulitan abstrak atau berpikir atau mengungkapkannya, hubungan antara konsep yang tertulis atau lisan, sehingga pada gilirannya akan menimbulkan frustasi. Tidak efisien untuk mengajar jumlah siswa yang banyak karena membutuhkan waktu yang lama untuk membantu mereka menemukan teori atau pemecahan masalah lainnya. Terkandung dalam model pendekatan ini bisa buyar berhadapan dengan siswa dan guru yang sudah terbiasa dengan cara belajar yang lama. Pengajaran discovery lebih cocok untuk mengembangkan pemahaman, sedangkan aspek konsep, keterampilan, dan emosi secara keseluruhan kurang mendapat perhatian. Lalu yang terakhir, ada kekurangannya tidak menyediakan kesempatan untuk berpikir yang akan ditemukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Amelia, nomor absen 9. Di sini saya akan melanjutkan materi yang terakhir, yaitu kelebihan dan kekurangan model pembelajaran SAPI. Yang pertama, ada kelebihan dari model pembelajaran SAPI ini, yaitu untuk meningkatkan kecerdasan secara terpadu siswa secara penuh melalui penggabungan gerak fisik dengan adanya aktivitas intelektual. Yang kedua, yaitu ingatan siswa terhadap materi yang dipelajari itu menjadi lebih kuat, karena siswa dapat membangun sendiri pengetahuannya. Yang ketiga, suasana dalam pembelajaran menjadi menyenangkan karena siswa merasa diperhatikan sehingga tidak bosan dalam belajar. Jadi di sini siswa aktif dalam kegiatan pembelajarannya. Lalu yang keempat, memupuk kerjasama dan diharapkan siswa yang lebih aktif dapat membantu siswa yang pasif. Jadi akan terciptanya kerjasama antar siswa. Lalu yang kelima, untuk menciptakan suasana belajar yang lebih menarik dan efektif. Yang keenam, mampu meningkatkan kreativitas dan kemampuan psikomotorik siswa. Yang ketujuh, yaitu untuk memaksimalkan konsentrasi pada siswa. Yang kedelapan, yaitu siswa akan termotivasi untuk belajar lebih giat lagi dengan menggunakan model pembelajaran SAPI ini. Lalu yang terakhir, ada siswa juga akan terbiasa untuk berpikir dan berani untuk mengemukakan pendapatnya. Nah, dari kelebihan dari model pembelajaran SAPI ini, adapun kekurangannya yaitu penerapan pembelajaran ini membutuhkan kelengkapan sarana dan prasarana pembelajaran yang menyeluruh dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan, sehingga membutuhkan biaya pendidikan yang relatif besar, dan juga siswa menjadi terbiasa diberi informasi terlebih dahulu sehingga kesulitan menemukan jawaban atau gagasannya sendiri. Ya, itu saja presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.